Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Pemangkasan Bunga Jeruk Siam usia 120 hari setelah tanam. Jika ada yang bertanya, apa itu pemangkasan? Secara teoretis ya, pemangkasan adalah suatu tindakan membuang sebagian dari bagian tanaman dengan maksud untuk menumbuhkan atau merangsang pembungaan dan pembuahan ke arah yang dikehendaki. Pada tanaman jeruk, sukses usaha budidaya salah satunya tergantung pada pemangkasan yang baik. Pemangkasan dilakukan sesuai kebutuhan untuk perkembangan permukaan tajuk tempat berlangsungnya pembungaan dan pertumbuhan buah. Pemangkasan berguna untuk, yang pertama, mengatur kerindangan pohon dan perbandingan antara kerangka dengan permukaan tajuk yang berbunga dan berbuah. Yang kedua, mengatur perbandingan antara bagian atas tanaman dan akar. Ketiga, mengubah status karbohidrat atau penyimpanan makanan pada pohon tanaman jeruk. Itu secara teoritis pemangkasannya ya. Nah, kalau yang saat ini, yang dilakukan saat ini bukan pemangkasan yang seperti dibahas tadi. Nah, pemangkasan yang saya lakukan ini merupakan pemangkasan yang bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatif dari tanaman jeruk yang masih muda ini. Usianya seperti yang pada video sebelumnya sudah dibahas ya, 120 hari atau sekitar 4 bulan setelah ditanam. Nah, ini pemangkasan yang dilakukan menyingkirkan terlebih dahulu, membentuk ya, maksudnya membentuk tajuk atau dahan-dahan dari jeruk yang masih kecil ini. Yap, itu yang saya lakukan. Ya. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatif. Maksudnya, target utama saya saat ini itu memperbesar batang dan memperkokoh perakaran dari tanaman jeruk ini. Nah, pemangkasan yang dilakukan agar unsur hara yang diserap oleh tanaman ini bisa berfokus kepada perakaran, batang, dan pembentukan dahan yang dikehendaki atau yang diinginkan. Targetnya nanti setelah dipangkas, jeruk ini akan membentuk tajuknya seperti payung saat sudah besar nanti. Begitu tujuan dari pemangkasan ini awalnya. Berikutnya, terkait dengan pembahasan tentang pemangkasan secara teoritis tadi, pada dasarnya pada tahun pertama hasil dari usaha okulasi. Nah, bibit okulasi tidak perlu dipangkas sebenarnya, kecuali untuk menghilangkan tunas yang tumbuh pada batang. Waktu pembentukan pohon berlangsung selama 3-4 tahun. Ini baru 4 bulan sudah saya hajar pembentukannya. Karena untuk memaksimalkan pertumbuhan batangnya, pertumbuhan batang dan akar. Itu maksudnya. Tapi ini opsional sebenarnya. Tidak mutlak harus dilakukan juga sih sebenarnya. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan tentang okulasi. Bukan okulasi ya. Anjuran terhadap pemangkasan. Nah, tunas air atau tunas liar dihilangkan agar tidak mengganggu pertumbuhan bagian tanaman lain yang diharapkan. Nah, pemangkasan yang saya lakukan kali ini bukan pemangkasan terhadap tunas air, tapi pada ranting atau dahan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan bagian tanaman lain yang diharapkan. Yang saya harapkan adalah pertumbuhan akar, perkembangan akar, dan batangnya. Maka dari itu, pemangkasan yang terkesan dilakukan seenaknya ini pun dilakukan. Nah, berikutnya, pemangkasan dilakukan untuk mempersiapkan percabangan yang baik. Dipelihara kurang lebih 3 cabang yang seimbang. Nah, itu 3 cabang yang seimbang. Itu yang mesti dilakukan. Yap, sebenarnya ini sudah dilakukan ya. Nah, berikutnya, cabang yang terlalu rapat jaraknya atau yang tumbuh menyilang
tumbuh menyilang ya, menyilang, cross. Kalau bahasa Inggrisnya crossing. Bisa dihilangkan. Selanjutnya, pemangkasan sebaiknya ringan saja. Cukup menentukan kerangka pohon tanpa merangsang pertumbuhan vegetatif yang berlebihan. Kalau yang saya lakukan ini mungkin juga agak berlebihan sih pemangkasannya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Nanti kita lihat saja hasilnya. Soalnya proses penanaman jeruk ini pertumbuhannya juga akan didokumentasikan terus kok. Nah, selanjutnya pemangkasan pada tahun-tahun selanjutnya dilakukan untuk menghilangkan tunas-tunas air, cabang-cabang mati, dan yang tumbuh menyilang atau menghalangi pertumbuhan ranting yang membentuk tajuk. Ini sudah kita bahas saja sampai di sini tentang pemangkasan. Karena fokus pemangkasan yang dilakukan ini lebih kepada merangsang pertumbuhan vegetatif di bagian akar dan batang dari tanaman jeruk ini, bukan bagian-bagian lain dulu yang akan kita maksimalkan. Selanjutnya kita bersihkan dari gulma ya, mumpung areanya kecil sedikit yang berada di dalam lingkaran ban bekas ini. Kita coba dulu membersihkan semuanya. Setelah itu kita coba rangsang sedikit dengan pupuk. Proses pemangkasan rantingnya sudah selesai. Kita lanjutkan pada proses pembersihan gulma yang berada di sekitar perakaran tanaman jeruk ini. Mumpung wilayahnya kecil, ya dicabut saja rumputnya atau gulmanya. Itu yang sebelah kanan. Dahan ranting muda dari jeruk yang saya pangkas, yang saya buang tadi. Sementara itu guntingnya, peralatan yang digunakan ya gunting yang sudah disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Itu yang sebelah kiri, ada alkohol beserta kapasnya. Disterilkan dulu, karena bisa jadi di gunting ini terdapat hama atau bibit-bibit penyakit yang berpotensi untuk menular pada tanaman jeruk. Maka dari itu intinya untuk dibersihkan, disterilkan dari berbagai jenis penyakit, virus atau bakteri. Bisa jadi juga ada fungi atau jamur. Nah, sekarang kita akan coba rangsang jeruk ini dengan menggunakan pupuk. Pupuk yang pertama yang digunakan itu KNO, kalium nitrat. Nah, kandungannya nitrogen 13%, kemudian kalium oksida K2O 47%. Mereknya banyak itu, merek dagangnya banyak yang dijual di pasaran. Nah, pupuk ini keunggulannya ya, cepat larut dalam air dan mudah diserap oleh tanaman. Bebas dari klorin yang aman bagi tanaman, karena ada beberapa jenis tanaman yang agak sensitif dengan klorin. Klor ini terkandung dalam KCl. Pupuk KCl itu mengandung klor, karena namanya saja sudah jelas, kalium klorida. Nah, karena itu kalau berlebihan dalam pemupukan menggunakan KCl itu kurang bagus juga bagi tanaman. Nah, keunggulan pupuk ini yang lanjutannya tidak menyebabkan keasaman pada tanah, meningkatkan mutu dan mempercepat proses pembuahan. Proses pembuahan belum kita inginkan saat ini, bisa diatasi. Meningkatkan antibodi tanaman, mempercepat produksi panen, nah, menambah berat dan meningkatkan merasa buah. Itulah intinya kalau pupuk KNO ini. Mengenai merek dagangnya, banyak dijual di pasaran. Ini sengaja saya lipat-lipat bungkusnya, kemasannya, karena saya tidak review merek dagang di sini ya. Banyak itu dijual, macam-macam mereknya. Nah, ini pupuk KNO.
Kalau takarannya tidak perlu banyak-banyak. Untuk saat ini saya hanya menggunakan 1 sendok teh pupuk KNO pada tanaman jeruk yang baru dipangkas tadi. Nah, pupuk yang kedua itu kandungannya fosfat dan kalium. Namanya MKP atau disingkat juga dengan monokalium fosfat. Nah, fosfatnya kandungannya 52% dan kalium oksidanya, bukan kalium klorida ya. Kalium oksida ini mudah diserap juga oleh tanaman. Kalium oksida K2O itu K2O atau K3O ini. Pokoknya kalium oksida 34% kandungannya. Nah, manfaat dari pupuk KNO ini sorry, bukan KNO, MKP ya, monokalium fosfat. Merangsang pertumbuhan akar. 2. Merangsang pembungaan. 3. Merangsang pembuahan. 4. Mencegah gugur bunga dan buah. 5. Membantu pembesaran umbi. 6. Meningkatkan daya tahan tanaman dari serangan penyakit. Ketujuh, meningkatkan kualitas dan kuantitas buah. Terkait dengan pembungaan dan pembuahan, itu belum kita butuhkan. Yang dibutuhkan saat ini terhadap jeruk yang masih kecil tadi, yang kita pangkas tadi, pertumbuhan akarnya, perkembangan akarnya yang dibutuhkan. Kemudian meningkatkan daya tahan tanaman ini terhadap serangan penyakit. Setelah itu mempercepat proses pertumbuhan batangnya. Takarannya sama dengan pupuk KNO tadi yang sebelumnya kita bahas. KNO dan MKP ini hanya kita gunakan sebagai pupuk perangsang saja. Pupuk ya semacam nutrisi tambahan lah ya, nutrisi tambahan, karena pupuk utama kita tetap saja pupuk kandang yang diolah dan difermentasi sedemikian rupa sehingga membentuk seperti terra preta begitulah, atau tanah hitam. Terkait dengan terra preta sudah pernah juga kita bahas pada video-video sebelumnya. Kalau Bapak Ibu masih penasaran tentang terra preta, banyak kok video-video di YouTube yang membahas tentang terra preta berikut cara pembuatan dan pengolahannya. Sebagai catatan, apa yang saya lakukan, perlakuan terhadap tanaman jeruk ini yang masih kecil, sebenarnya itu bukan hal yang direkomendasikan oleh para ahli atau dari peneliti-peneliti tentang jeruk. Ini cuma cara dari Pertanian Merdeka, intinya berbagi terkait dengan kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat membudidayakan tanaman jeruk yang masih kecil ini. Kalau yang ini yang masih kecil maksudnya ya, jeruk yang baru ditanam. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika ada yang kritik dan saran silakan disampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.